Shalom Indonesia, salam dari Tanah Toraja. Apa kabar pemirsa? Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan kawasan Indonesia Timur pada umumnya. Seperti kita ketahui bahwa sering terjadi disharmonisasi antar umat beragama dalam masyarakat kita yang sangat majemuk. Untuk itu, Pusat Pembinaan dan Pelatihan Motivator Pembangunan Masyarakat Desa hadir untuk mengatasi hal tersebut. Sebelum kita melihat apa yang mereka lakukan dan kerjakan, mari kita mendengar beberapa komentar dari warga masyarakat. Sangat pas karena mereka punya goal, yaitu perdamaian sosial. Nah, sudah sekian lama berdiri, aku datang di sini, masuk di Putra-Hati di Kondoran, memang betul-betul sangat dirasakan oleh semua golongan di sini, khususnya umat Islam, karena mereka bisa memfasilitasi bagaimana kemauan Islam sebenarnya sesuai ajarannya disinkronkan dengan agama lain, sehingga memiliki kebersamaan yang sangat kuat. Kalau masalah berbeda keyakinan, di sini tidak jadi masalah, karena masalah keyakinan di sini tidak ada sekali pengaruh terhadap masyarakat karena kita saling kerjasama. Kehadiran daripada subsentra di sini dari Kondoran itu sebenarnya memfasilitasi masyarakat di sini dalam hal kerjasama antara umat beragama, Pak. Nah, sebenarnya kalau keadaan Kondoran sendiri, Pak, pertama bahwa dalam memilih kepengurusan itu sudah diharuskan bahwa tidak boleh satu agama saja. Ya, seperti kami di sana 3 orang pengurus inti, 1 Katolik, 1 Muslim, dan ada Protestan. Jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa program Kondoran ini benar-benar mengarah kepada kerukunan umat beragama. Di dalam halal bihalal, kami sebagai umat Kristiani ikut dilibatkan dan melibatkan diri. Demikian pula sebaliknya, Pak. Kalau kita Natal Okumene, saudara-saudara kami dari Muslim juga ikut ambil bagian. Kita sama-sama terbuka, ya, saling memahami ajarannya Islam memang begini, ajaran Kristen memang kita saling memahami. Pemirsa, para motivator tidak mengenal lelah dan sangat berantusias untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dan masyarakat pun merasakan bagaimana terjalin suatu hubungan yang sangat harmonis. Inilah kesaksian dari mereka. Program-program yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pelatihan Motivator Pembangunan Desa di Kondoran ini adalah sarannya bagaimana di dalam masyarakat itu, sekalipun itu berbeda-beda mereka maupun agama maupun suku dan etnis itu, bagaimana biasa timbul satu berbagai kecurigaan. Nah, bagaimana kecurigaan di tengah-tengah masyarakat ini sering curiga, tapi minimal mengurangi kecurigaan itu, sehingga mereka bisa berinteraksi bersama dengan masyarakat, melakukan pembangunan bersama itu, sehingga tidak ada lagi batas-batas gitu. Itu diharapkan supaya bagaimana mereka lebih
lebih dekat gitu. Selama ini mereka kan karena kecurigaan, mereka akan lebih ada batas-batas itu. Nah, disinilah hadir Kondoran untuk bagaimana mempersatukan itu. Di benteng-benteng ini supaya kita coba kurangi supaya bisa lebih, benteng itu bisa bisa keluar dari situ. Ya, menjadi perekat dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga membuat satu program-program di desa-desa adalah sentra-sentra itu, dan semuanya itu dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi Kondoran tidak terlalu intervensi, tapi pelaksanaan program dan kegiatan itu mereka sendiri yang melaksanakannya, Pak. Nah, disinilah Kondoran bagaimana hadir, masyarakat diberikan pemahaman-pemahaman itu, membuatkan satu organisasi bersama, bagaimana membuat peningkatan ekonomi mereka di sana, gotong royong mereka, itu salah satunya pendekatan gitu. Membentuk organisasi dari antar suku maupun agama, satu-satu kelompok bersama. Dalam rangka misi kemanusiaan ini, misi perdamaian, saya mau meninggalkan anak dan istri yang umur anak saya saat itu 3,5 tahun, dan saya meninggalkan Toraja ke Mamuju dengan jarak tempuh kurang 24 jam, itu kurang lebih 600 kilo dari sini. Sampai itu ketika sampai di sana memang karena nuansa Toraja di sini beda jauh dengan di sana. Pertama kan di sana hawanya panas, kemudian airnya khususnya yang komunitas di mana saya berada itu kan airnya keruh. Nah, itu saya menahan diri kurang lebih 2 hari untuk mandi. Kemudian berikut karena di sana kan penyebaran malaria terlalu tinggi. 4 hari ketika saya di sana sudah itu langsung kena, dan saya tidur sendirian karena tidak ada keluarga, kecuali ada beberapa pengurus yang sering menjenguk saya. Untuk itu sukacitanya begini, karena daerah di sana kan mayoritas berbagai agama dan suku, dan puji Tuhan saya bisa berbaur dengan mereka, dan sampai saat ini kan kita bisa saling meningkatkan silaturahmi satu dengan yang lain. Itu ya, saya bersukacita juga karena teman-teman dari berbagai agama dan berbagai suku untuk saat ini, sampai saat ini ya saling berdampingan dalam berbagai kegiatan dan berbagai hal. Ya, kalaupun ada gesekan-gesekan kecil bisa diselesaikan dalam secara kekeluargaan. Ya, tidak jarang itu mau tingkat, kecuali mungkin tindakan kriminal itu. Dasar pemikiran untuk memulai program motivator ini atau ya keterpanggilan ini adalah ya sebagai orang percaya merasa terpanggil untuk dengan melihat negara yang tercinta ini perlu melakukan perbuatan-perbuatan dalam bentuk nyata di tengah-tengah komunitas. Peran Kondoran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah sebagai pusat latihan yang memfasilitasi komunitas atau masyarakat dari berbagai etnis dan golongan agama setempat. Pintu masuk adalah pemerintah, sehingga segala agama, segala etnis, dan ya dukungan dari gereja adalah ya memperbolehkan Kondoran, memperkenankan Kondoran untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan nyata itu pada sesama manusia tanpa melihat apa etnisnya, apa golongan agamanya. Tantangan pasti saja Pak ada. Ya, pertama-tama ketika Kondoran baru masuk di satu tempat, dianggap sebagai advance kristianisasi. Tantangan yang berikut adalah kalau kita lihat di Indonesia ini masih sedikit, atau lembaga-lembaga apakah itu LSM masih sedikit yang bergerak pada isu perdamaian.
Dan yang ketiga, ya jujur saja saya menyatakan bahwa kadangkala dari media saja, kadangkala ada berita-berita yang bukan meredam kerusuhan atau meredam isu-isu yang memicu konflik, tapi justru kadangkala memicu konflik. Saya tidak tahu apakah karena ketidaktahuan, apalagi di media-media lokal yang sering kami baca itu kadangkala terjadi, Pak. Kami sosialisasi program di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, dan ketika mereka siap menerima, kami masuk dan bersama-sama dengan pemerintah membentuk pengurus subsentra. Ya, kami namakan subsentra itu sebenarnya salah satu strategi. Dan pengurus itu adalah berasal dari etnis yang ada, golongan yang ada setempat, dan ya agama setempat. Dan program itu adalah dari bawah, dari masyarakat, dan diadakan strategic planning dulu. Kira-kira isu-isu apa yang perlu kita atasi, karena tentu tidak hanya dari program-program yang intinya perdamaian, tapi juga ada input ke arah goal, misalnya soal-soal ekonomi, pengelolaan emosi, pengelolaan konflik, halal bihalal, natal ikumene, dharma santi, dialog antar umat beragama, rekreasi juga dengan menghadirkan dari segala etnis dan golongan, jadi ada semacam persahabatan di antara mereka. Iya, sebenarnya dari ajaran Islam itu sendiri di dalam kitanya kan juga sudah jelas di situ, Pak, dikatakan litarofu, saling kenal mengenal. Ini berarti kan menunjukkan bahwa manusia itu harus saling kenal mengenal, tidak mengenal dari sisi agama. Oleh karena itu dari Islam itu sendiri sudah jelas harus menekankan tentang hidup rukun. Itu yang terjadi dalam agama Islam. Kemudian selain daripada itu, nah, Islam itu sendiri kan juga mengharapkan agar kita ini bisa saling tolong menolong, bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kami terdorong dari memang ajaran kami. Yang kedua ada yang dikatakan toleransi beragama, sehingga mulai dari bahasa itu kita menyadari bahwa kita di dunia ini ada beraneka ragam agama. Dalam kitab Tripitaka, yaitu tentang Karania Metasutta, yang artinya kita harus mencintai semua makhluk yang hidup di dunia ini seperti mencintai anak kita yang tunggal. Nah, dalam hal itu apalagi manusia yang bentuknya sama, mempunyai keinginan yang sama, yaitu kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bisa terwujud dengan cinta kasih, kenapa tidak harus kita lakukan sesama umat manusia? Banyak